Halo sobat-sobatku semua, kembali lagi bersama Rams Media yang kali ini akan membawakan alur cerita sebuah film action yang berjudul A Day to Die. Di awal film memperlihatkan sekelompok perampok yang sedang menyekap para murid di sebuah sekolah SMA. Mereka tidak akan melepaskan para murid sampai pemerintah mau memberikan uang tebusan sesuai dengan yang mereka minta. Di waktu yang sama terlihat sang wali kota sedang menghubungi ketua polisi untuk membahas kelompok penculik tersebut serta bagaimana menyelamatkan para murid. Hingga pada akhirnya ketua polisi menugaskan kapten pasukan khusus bernama Mason agar mengarahkan timnya untuk melawan penculik itu. I give us the nod. Let my team clean it up. Word from the mayor is my team stands down. He'll talk as long as it takes. Dengan cepat, Kapten Mason segera meminta timnya datang ke TKP. Sedangkan Kapten Mason dan si ketua polisi akan memantau dari jarak jauh. Kapten Mason mempercayakan misi ini kepada salah satu anak buah terbaiknya bernama Connor. Hingga Connor dan tim langsung bergegas pergi ke TKP. Setibanya mereka di sana, Connor mengabarkan kepada Kapten Mason kalau timnya tidak mungkin bisa masuk sebab semua gedung sekolah telah terkunci. Hanya ada satu cara untuk mereka bisa masuk, yaitu dengan membasoka gedung sekolah tersebut. Tak ada pilihan lain, akhirnya Kapten Mason memerintahkan satu anak buahnya agar meluncurkan basoka. Alhasil, suasana menjadi kacau dan untungnya para murid yang disekap masih pada selamat. Bahkan mereka masing-masing dapat melarikan diri setelah ledakan tersebut. Kan dan tim segera masuk ke dalam lalu terjadilah aksi baku tembak. Di tengah pertempuran, pemimpin penculik berhasil menyandra satu murid hingga membuat Connor tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, di suatu ketika si pemimpin penculik itu malah tak sengaja menginjak ranjau hingga terjadilah ledakan. Akibat ledakan tersebut, Connor dan tim terpental cukup jauh. Sedangkan beberapa murid harus menjadi korban. 18 bulan kemudian memperlihatkan Connor yang sudah dipindah tugaskan menjadi seorang polisi biasa. Ternyata semenjak ledakan yang menewaskan beberapa murid waktu itu, semua tim Connor harus dibubarkan akibat misinya dianggap gagal. Kali ini Connor sedang menunggu keponakannya sebab si keponakan ingin nebeng di mobil Connor menuju kampusnya. Akan tetapi ketika si keponakan sedang berjalan menuju mobil Connor, tiba-tiba ia dikejar oleh satu anggota mafia. Melihat hal tersebut, tentunya Connor langsung turun dari mobil untuk membantu keponakannya itu. Terlihat si keponakan yang berhasil ditangkap lalu dihajar beberapa kali. Untungnya di waktu yang sama Connor datang dan langsung melerai mereka. Di sini Connor mencoba menanyakan kepada si anggota mafia tentang apa masalah dari semua ini. Namun si anggota mafia malah mengeluarkan senjata. Si anggota mafia pun harus tewas sementara Connor meminta keponakannya untuk cepat pergi. Tak lama datanglah bos mafia bernama Jabal serta dua anak buahnya yang langsung menodong Connor dengan senjata. Di sini Khan memilih untuk tidak melawan karena ia bisa menjelaskan kejadian barusan secara baik-baik. Khan mengatakan kalau anak buah Jabalah yang duluan mengeluarkan senjata, hingga dengan terpaksa Connor harus menghabisinya. Akan tetapi, Jabal tidak mau menerima alasan apapun karena orang yang telah dihabisi Connor merupakan anak buah kesayangan Jabal. Kemudian Jabal mengatakan kalau keponakan Connor merupakan seorang pecandu yang mempunyai hutang kepada Jabal. Oleh sebab itulah si keponakan sampai dikejar-kejar karena hutangnya tak kunjung mau dibayar. Namun untuk sekarang semuanya sudah terlambat dan darah harus dibayar dengan darah. Jabal tidak akan menghabisi Connor sekarang karena ia mempunyai cara sendiri untuk membuat hidup Khan sengsara dulu.
Beberapa jam kemudian memperlihatkan Kanner yang sedang diinterogasi oleh dua detektif polisi atas kasus tewasnya satu anak buah Jabal yang tadi. Di sini Khan mencoba menjelaskan kalau dirinya hanya membela diri sebab anak buah Jabalah yang mengeluarkan senjata duluan. Akan tetapi entah kenapa kedua detektif tersebut malah menyalahkan. Bahkan langsung dipecat hari itu juga dari kepolisian. Suspended. Adegan berpindah kepada Jabal si bos mafia yang terlihat sedang mengobrol serius dengan ketua polisi yang pernah kita lihat di awal film. Belum diberitahu apa yang sedang mereka bicarakan, tapi yang pasti mereka terlihat begitu dekat. Keesokan harinya, Adan kembali kepada Kanner yang saat ini hendak mengantarkan istrinya berbelanja ke Jogja. Rupanya Kanner tidak peduli dengan dirinya yang sudah dipecat karena yang terpenting ia masih bisa bersama sang istri. Hey baby. Yeah, babe. Di tengah perjalanan, sang istri memberitahu jika mereka akan segera mempunyai bayi sebab sang istri telah positif hamil. Mendengar hal tersebut, tentunya Kanner begitu bahagia. Apalagi sudah dari dulu ia sangat menginginkan seorang anak. You're gonna be the best mom ever. I can't believe there's a baby. Do something healthy. You know, a great diner. Setelah selesai berbelanja dan saat Kanner akan memasuki mobil, tiba-tiba datanglah tangan kanan Jabal yang langsung mencekik Kanner sampai membuatnya pingsan. Kanner! Kanner! Ketika Khan tersadar, ia sudah dalam keadaan tangan diborgol di setir. Sedangkan istri Kanner telah diculik oleh kelompok Jabal. Tak lama datanglah Jabal lalu mengatakan jika istri Kanner ingin selamat maka Kanner harus mengganti uangnya yang hilang sebesar 2 juta. Di sini tentu Kanner tidak mengerti uang apa yang Jabal maksud. Kemudian Jabal menjelaskan jika anak buahnya yang telah Kanner habisi selalu menghasilkan uang $2 juta setiap tahun. Namun karena anak buahnya itu kini telah dihabisi oleh Kanner, maka Kanner lah yang harus mengganti uang 2 jutanya. Dan apabila Kanner menolak maka istri Kanner lah yang akan menjadi korban. Jabal memberi waktu kepada Kanner 2 malam dan ia akan menunggu Kanner di markasnya dengan membawa semua uang tersebut. Tentu saja Kanner bingung sambil bertanya dari mana ia bisa mendapat uang $2 juta dalam 2 malam. Jabal menjawab jika Kanner bisa mencurinya dari kelompok mafia saingan bisnis Jabal. I'll give it to midnight. That's impossible. Singkat cerita, orang yang pertama kali Kanner datangi adalah adik kandungnya yang merupakan mantan pasukan khusus dan pernah satu tim dengan Kanner saat di awal film. Namun, setibnya di sana, si adik tidak mau membuka pintu karena ia merasa telah dibuang oleh Kanner yang tak pernah memberinya kabar. Hingga dengan terpaksa Kanner mendobrak pintunya. Lalu terjadilah aksi baku hantam. Setelah berduel cukup lama, Khan dapat menenangkan si adik lalu mengatakan jika sekarang ia sedang membutuhkan bantuan. Kemudian Kanner menceritakan semuanya kepada si adik tentang istrinya yang diculik Jabal serta Jabal memintanya untuk merampok uang dari kelompok mafia saingan Jabal. Si adik yang masih merasa kesal kepada Kanner, tiba-tiba ia memberikan bogeman sebelum akhirnya si adik mau membantu Kanner. I hope it's a girl. Tak lama kemudian, saat Khan masih mengobrol dengan adiknya, tiba-tiba pintu rumah si adik ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Mion, mantan kapten mereka saat mereka masih menjadi pasukan khusus. Kapten Mason pun langsung bertanya apakah Khan sedang ada masalah karena dari raut wajahnya Kanner terlihat sangat cemas. Khan segera menceritakan semuanya kepada Mason hingga Mason bersedia juga membantu Kanner. Bahkan Kapten Mason langsung menghubungi lagi 2 mantan anggota timnya dulu untuk ikut membantu. Keesokan harinya memperlihatkan Kapten Mason dan para anggota timnya telah berkumpul. Kemudian Kapten Mason mempersilakan Khan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Kanner pun langsung mengatakan jika istrinya telah diculik oleh Jabal si bos mafia. Jika sang istri ingin selamat, maka Kanner diperintah untuk merampok uang dari bos mafia saingan Jabal sebesar 2 juta. Setelah dijelaskan semuanya, mereka pun langsung menyiapkan persenjataan untuk memulai misinya pada nanti malam.
Malam harinya terlihat mereka yang telah sampai di tempat mafia saingan bisnis Jabal. Dan cepat Kapten Mason memerintahkan Khan dan yang lain untuk masuk. Tak butuh waktu lama, Mason dan tim berhasil meratakan musuh lalu mengambil semua uang yang disimpan di balik tembok. Singkatnya, Kapten Mason dan tim sudah kembali ke markas lalu menghitung uang yang telah mereka rampok. Ketika dihitung ternyata uangnya tidak pas juta melainkan hanya 1,8 juta. Namun untungnya Kanner telah mengambil satu tas barang haram yang nantinya akan diberikan kepada Jabal sebagai pengganti uangnya yang masih kurang. Adegan berpindah kepada Jabal si bos mafia yang masih menunggu kedatangan Kanner dengan uang 2 juta dolarnya. Terlihat di sana juga ada istri Kanner. Namun untungnya Jabal memperlakukan istri Kanner dengan cara baik. Bahkan ketika istri Kanner meminta Jabal agar mematikan rokoknya, Jabal pun mau menuruti hal tersebut. Tak lama, Jabal dihubungi oleh Kanner untuk memberitahu kalau semua uangnya sudah ia dapatkan dan akan segera diantarkan bersama sang adik. Namun sebelum itu, Kanner ingin mendengar dulu suara istrinya agar bisa memastikan kalau dia baik-baik saja. Kemudian Jabal mengingatkan agar Kanner tidak datang dengan membawa polisi atau yang lainnya dan hanya boleh membawa adiknya saja. Pada akhirnya Kanner akan datang bersama adiknya saja dan ia pun tidak lupa berterima kasih kepada tim yang sudah mau membantu. Singkat cerita, Kanner dan si adik pun bergegas pergi ke markas Jabal. Namun di tengah perjalanan, si adik meminta Kanner agar menepi dulu ke toilet karena dirinya kebelat akan tetapi, saat di dalam toilet, si adik malah memakai barang haram karena ternyata ia merupakan seorang pecandu. Setelah itu, si adik kembali ke mobil lalu melanjutkan perjalanan bersama Kanner. Beberapa jam kemudian, Kanner dan si adik akhirnya sampai di markas Jabal dan mereka langsung diperiksa oleh tangan kanan Jabal. Dirasa semuanya aman, Kanik dipersilakan masuk untuk melakukan pertukaran uangnya dengan istri Kanor. Di sisi lain memperlihatkan Kapten Mason yang sedang dalam perjalanan bersama satu anggotanya. Ternyata Kapten Mason telah menaruh alat pelacak di mobil Conner dan sekarang ia hendak menyusul Kanner. Kapten Mason rupanya mempunyai feeling tidak enak hingga tanpa diminta oleh Kanner dirinya akan datang ke markas Jabal. Adegan kembali kepada Kanner dan si adik yang sudah berada di ruangan Jabal. Di sini Jabal meminta agar uangnya dihitung dulu sebelum istri Kanner dilepaskan. Namun setelah dihitung, tangan kanan Jabal mengatakan kalau uangnya hanya berjumlah 1,8 juta dolar dan tidak pas juta. Dor langsung mengatakan jika ia akan mengganti kekurangannya dengan satu tas barang haram. Pada akhirnya Jabal setuju dan ia pun langsung melepaskan istri Kanor. Setelah itu Jabal meminta satu tas barang haramnya. Akan tetapi barang haram tersebut malah disembunyikan oleh si adik yang merupakan seorang pecandu. Alhasil, Jabal dan para anak buahnya langsung menodong Kanner beserta si adik. Di sini Kanner tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting sekarang mereka bertiga bisa keluar dari markas Jabal. Pada akhirnya Kanner beserta si adik memilih untuk melawan Jabal dan para anak buahnya. Di tengah pertempuran, Khan dan si adik berhasil meratakan para anak buah Jabal dan mereka langsung menuju ruangan keluar. Hingga di suatu waktu, Kanner dan si adik melihat bayangan dua orang pria di balik pintu. Dan ketika akan ditembak, rupanya itu adalah Kapten Mason dan satu anggotanya yang baru sampai untuk membantu Kanner. Kapten Mason meminta istri Kanner agar menunggu di ruangan ini, sedangkan dirinya dan yang lain akan masuk ke dalam untuk menghabisi Jabal sekaligus merebut kembali uangnya. 1, 2, go! Beruntung sebagian anak buah Jabal sudah berhasil diratakan oleh Kanner tadi sehingga dengan mudah Kapten Mason dapat membuat Jabal tak berdaya dengan cara ini. Pada akhirnya Jabal berhasil ditodong oleh Kapten Mason Conner dan juga yang lain. Di sini Jabal tiba-tiba mengatakan kalau dirinya tahu banyak tentang siapa pejabat paling korup di kota ini. Jika Kapten Mason mau, maka mereka bisa bekerja sama untuk menangkap pejabat korup tersebut.
Kebetulan sekali Jabal sudah sangat muak dengan pejabat yang satu ini karena dia selalu memeras uangnya Jabal. Lalu Jabal juga berjanji akan mengembalikan lagi uang yang tadi sebagai bayaran untuk tim Mason jika mau membantu. You know what they make with opium? Heroin. Every day in this country, they seize drug money. Mason bertanya siapakah pejabat korup yang Jabal maksud dan apa rencana mereka. Jabal mengatakan jika pejabat itu adalah sang ketua polisi yang diketahui bernama Jeremy. Setiap minggu Jeremy selalu meminta uang keamanan kepada Jabal yang jumlahnya begitu banyak. Bahkan apabila dikumpulkan mungkin sudah sekitar 15 juta dolar dan uang tersebut disimpan di salah satu bank swasta. Rencana Jabal sekarang yaitu mengajak mereka merampok semua uang tersebut dan hasilnya nanti akan dibagi rata. Kapten Mason yang kebetulan sangat benci dengan koruptor tentu langsung menerima tawaran dari Jabal. With my fucking money is how we got elected. We won't move his money again for another 6 months. That gives us a 2-hour window, starting 30 minutes ago. Kemudian Jabal membawa mereka ke ruangan senjata dan mempersilakannya untuk memilih. Setelah itu, Jabal mengatakan kalau aksinya akan dilakukan pada besok pagi sehingga sebaiknya mereka beristirahat dulu untuk memulihkan stamina. Keesokan harinya memperlihatkan mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke bank tempat si ketua polisi menyimpan semua uangnya. Namun ternyata Jeremy si ketua polisi sudah berada di depan bank itu karena ia juga berencana akan memindahkan semua uangnya pada pagi ini. The only bank that's not open yet and moving money at the same time. Jabal yang menyadari akan hal tersebut, ia pun langsung meledakkan salah satu mobil yang ada di depan ban. Lalu terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden ini, salah satu anak buah Kapten Mason harus menjadi korban. Terlihat Jeremy juga yang ikut menyerang sembari mengerahkan para anak buah polisinya untuk melumpuhkan kelompok Kapten Mason. Di suatu kesempatan, Jabal, Kapten Mason, dan yang lain mencoba masuk ke dalam ban untuk mengambil semua uang Jeremy. Di sini Jabal langsung mengancam manajer ban agar menyerahkan semua uang Jeremy, namun jangan uang nasabah lainnya. Ternyata Jabal tidak mau mengambil uang orang lain dan hanya fokus menginginkan uang Jeremy. Namun, setelah itu mereka harus terjebak di dalam karena di luar ban sudah dikepung oleh para polisi dan juga tim SWAT. Mau tidak mau mereka harus kembali lagi berperang dan inilah aksinya. Di tengah peperangan tersebut, Khan sempat dibidik oleh sniper musuh. Tapi si adik dengan sigap menyelamatkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Melihat adiknya tewas, Scanner hanya bisa menangis karena ia begitu sangat menyayangi sang adik. Di waktu yang sama, tiba-tiba datanglah satu mobil yang menabrak bank tersebut. Rupanya itu adalah anggota tim Kapten Mason yang telat datang. Fuck it! Let's go! Let's go! Follow me out! Let's go now! Go! I have the bank manager's keys. Namun sayangnya saat Kapten Mason dan yang lain berhasil kabur, si anggota itu malah tertembak oleh Jeremy. Bahkan Jeremy juga menembak salah satu rekannya yang selama ini mencurigai dirinya. Beruntung hal tersebut berhasil direkam oleh salah satu detektif yang sedang bersembunyi di situ. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Kapten Mason yang hanya tinggal bertiga bersama Connor dan Jabal. Saat ini mereka bertujuan kabur ke bandara sambil membawa uang Jeremy yang telah berhasil mereka dapatkan. Lalu Mason yang sadar jika mereka sedang dikejar oleh Jeremy dan para anak buahnya. Dia pun meminta agar Khan dan Jabal berlari karena bandara sudah cukup dekat. Di sana sudah ada istri Connor bersama satu pilot pesawat yang sudah siap terbang. Sementara Mason akan menahan serangan pasukan Jeremy. Tak ada pilihan lain, akhirnya Jabal dan Connor pergi. Sedangkan Mason langsung tancap gas. Pada akhirnya Mason harus gugur akibat diberondong tembakan. Sementara itu, Jabal dan Connor berhasil sampai di pesawat lalu segera terbang bersama sang istri yang telah menunggu. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan si detektif yang memberikan bukti video rekaman kejahatan Jeremy kepada wali kota. Alhasil, Jeremy langsung dipanggil lalu dipecat dan akan dihukum seberat-beratnya. 7 bulan kemudian memperlihatkan Connor dan sang istri yang sudah mempunyai seorang bayi.
Terlihat di sana juga ada Jabal yang ternyata memilih hidup dengan Kanner dan menganggap Kanner seperti keluarganya sendiri.